Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam dimanapun Anda berada dan kapanpun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya di channel Techno Education. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai RPP Kurikulum 2013 khususnya untuk jenjang sekolah dasar. Akan ada beberapa pembahasan. Yang pertama terkait hakikat RPP, yang kedua mengenai urgensi dan fungsi RPP, yang ketiga mengenai komponen dan prinsip RPP, dan yang terakhir adalah langkah penyusunan RPP secara umum. Kita mulai dari yang pertama, yaitu hakikat dari RPP. Apa itu RPP? Kalau dari akronimnya, kita tahu ya, RPP adalah akronim dari Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Kemudian RPP itu adalah salah satu perangkat pembelajaran. Ya, di mana perangkat pembelajaran itu ada beberapa, yaitu ada RPP itu sendiri, ada media pembelajaran, ada bahan ajar, ada lembar kerja peserta didik atau LKPD, dan ada evaluasi atau lembar penilaian. Nah, sesuai dengan namanya, RPP ini merupakan rencana yang nantinya akan dijadikan sebagai pedoman oleh guru dalam melaksanakan pembelajaran agar pembelajaran itu bisa mencapai tujuan pembelajaran. Lalu RPP ini juga memiliki hakikat sebagai gambaran prosedur, ya, gambaran langkah-langkah, gambaran yang sistematis dan pengorganisasian suatu kegiatan pembelajaran. Berikutnya yaitu terkait dengan urgensi dan fungsi. Saya merangkum urgensi menjadi 4 jenis di sini, yaitu urgensi yang pertama sebagai pedoman, pegangan, dan pengarah pembelajaran. Sehingga di dalam pelaksanaan pembelajaran nanti guru terarah, ya, tidak asal-asalan, tidak yang penting materi tersampaikan, tidak begitu. Tapi bagaimana agar materi tersampaikan dengan baik, ya, dengan terarah. Yang kedua, kenapa penting? Kenapa urgen? Karena di setiap kelas itu memiliki keragaman situasi, keragaman materi, dan yang paling penting adalah keragaman siswa. Ya, ada 30 siswa, ada 12 siswa, tidak semua siswa itu memiliki karakteristik yang sama. Dari segi kognitifnya, afektifnya, psikomotornya, latar belakang sosial, ekonomi, dan lain-lainnya. Kemudian, kenapa guru harus membuat RPP? Ya. Selain sebagai pedoman dan pegangan untuk guru itu sendiri, RPP itu juga nanti berfungsi ketika ada keadaan darurat. Misalkan, guru tersebut tidak bisa mengajar, lalu meminta bantuan temannya, guru lainnya untuk mengajar. Nah, karena sudah ada RPP yang sistematis, RPP yang sesuai, RPP yang bagus, maka guru yang menggantikannya itu tidak akan bingung mau ngapain di kelas. Karena sudah ada RPP-nya. Sudah ada langkah-langkahnya secara detail, secara rinci. Sehingga guru yang menggantikan tidak akan bingung. Sudah ada pedomannya, sudah ada pegangannya. Ini yang urgensi yang terakhir itu terkait dengan SKL, standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaiannya ada di Permendikbud nomor 20, 21, 22, dan 23 tahun 2016. Berikutnya fungsi dari RPP ada 3 secara umum ya, yaitu fungsi sebagai perencanaan. Namanya juga RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran. Maksudnya pembelajaran dengan rencana dan pembelajaran tanpa rencana pasti berbeda. Pasti akan lebih mudah, akan lebih lancar pembelajaran yang memiliki rencana. Bahkan saya memiliki pengalaman bahwa pembelajaran yang sudah terencana pun bisa berantakan. Apalagi pembelajaran yang tidak terencana. Yang kedua, fungsi pelaksanaan. Sehingga RPP berfungsi untuk memberikan arah
kegiatan guru dan siswa dalam pembelajaran. Agar apa? Pertama, agar terarah, agar sistematis. Yang kedua, agar efektif. Yang ketiga, agar efisien. Nah, makanya di dalam penyusunan RPP itu sebaiknya guru memberikan ruang fleksibel atau memberikan ruang untuk kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di luar rencana ketika penerapan pembelajaran di lapangan. RPP yang dibuat oleh guru itu sebaiknya tidak terlalu ketat, tidak terlalu kaku, sehingga jika ada kejadian-kejadian di luar rencana, guru masih bisa melakukan penyesuaian, ya, merubah sedikit, ada perubahan sedikit karena kondisi di lapangan. Yang terakhir, RPP sebagai fungsi evaluasi, yaitu dengan adanya RPP, guru mampu melihat, mengamati, dan menganalisis program pembelajaran yang sudah dilaksanakan tadi. Untuk apa fungsinya? Sebagai landasan perbaikan dan peningkatan untuk program pembelajaran selanjutnya. Sehingga yang ditekankan dalam evaluasi ini adalah evaluasi program pembelajarannya secara keseluruhan, baik itu guru maupun siswa, baik itu metodenya, materinya, dan lain-lainnya. Sehingga ketika guru akan melaksanakan pembelajaran berikutnya, guru tahu kelemahannya di mana, kekurangannya di mana, sehingga bisa ditingkatkan, bisa diperbaiki di pembelajaran berikutnya. Oke. Berikutnya adalah komponen umum. Ini secara umum ya. Nanti Anda bisa menyesuaikan, mengembangkan lagi berdasarkan kebutuhan di lapangan. Ada identitas sekolah, ada identitas muatan pelajaran. Jadi sekarang istilahnya bukan mata pelajaran, tapi muatan pelajaran, bukan mapel tapi mupel. Ada cluster, semester, materi pokok, alokasi waktu, ada kompetensi inti atau KI, ada kompetensi dasar atau KD dan indikator, ada tujuan pembelajaran, antara materi pembelajaran, ada pendekatan, strategi, model, dan metode pembelajaran, ada media pembelajaran, sumber belajar, ada langkah-langkah pembelajaran yang terbagi menjadi 3, yaitu pendahuluan, inti, dan penutup. Yang terakhir adalah ada penilaian hasil belajar yang meliputi 3 aspek, yaitu afektif, kognitif, dan psikomotor. Berikutnya prinsip penyusunan RPP. Ada 8 prinsip. Yang pertama adalah perbedaan individual siswa. Ya, di antaranya kemampuan awal atau prior knowledge, tingkat intelektual, bakatnya, potensinya, minat, motivasi belajarnya bagaimana, kemampuan sosialnya, emosinya bagaimana, gaya belajarnya bagaimana, ada atau tidak kebutuhan khususnya, bagaimana kecepatan siswa itu belajar, latar belakang siswa dari segi budaya, norma, nilai, sosial, ekonomi, bahkan lingkungan siswa itu. Yang kedua, partisipasi aktif siswa. Ya. Ini sama dengan yang nomor 3, itu student center, yaitu siswa bukan sebagai objek pembelajaran, tapi siswa sebagai subjek yang melakukan dan harus berkolaborasi dengan siswa lainnya atau dengan guru. Yang keempat adalah pengembangan budaya membaca dan menulis yang dirancang untuk mengembangkan bagaimana siswa supaya gemar membaca, ya, paham bagaimana caranya membaca dan bisa mengekspresikan dalam bentuk tulisan, yaitu menulis. Dalam hal ini lebih dekat ke literasi. Yang kelima adalah pemberian umpan balik atau feedback tindak lanjut RPP, yaitu memuat rancangan program pemberian umpan balik positif. Ada penguatan, ada pengayaan, dan ada remedial. Nah, jadi berbeda nih, penguatan, pengayaan, dan remedial itu berbeda. Kemudian ada penekanan pada keterkaitan dan keterpaduan. Yang terkait dan terpadu adalah antar KD, antar materi, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi atau IPK, penilaiannya, dan sumber belajar. Itu dalam suatu kesatuan yang utuh dalam satu pengalaman belajar. Yang ke-7 adalah mengakomodasi pembelajaran tematik terpadu. Nah,
Khususnya di tingkat sekolah dasar atau jenjang sekolah dasar, guru harus bisa mampu memadukan lintas mata pelajaran, lintas KD, ya, lintas aspek belajar dan keragaman materi. Yang terakhir adalah penerapan TIK secara terintegrasi, sistematis, dan efektif yang menyesuaikan dengan situasi dan kondisi di mana Anda nanti menerapkan RPP tersebut. Jadi tidak harus memaksakan ada TIK, tapi juga menyesuaikan dengan kondisi Anda, kondisi sekolah Anda. Sampai sejauh mana sih TIK bisa diterapkan dengan kondisi yang ada di lapangan? Berikutnya adalah langkah penyusunan RPP. Langkah umum. Langkah umum ini akan menjadi dasar langkah spesifik nantinya dalam penyusunan RPP. Maka ada 1, 2, 3. Jenisnya, baru menentukan instrumennya, alatnya apa sih yang digunakan. Apa sih yang digunakan guru untuk menilai afektif? Apa sih yang digunakan guru untuk menilai kognitif? Apa sih yang digunakan guru untuk menilai psikomotor? Langkah berikutnya adalah mengembangkan media dan LKPD. Nah, media pembelajaran ini ya. Media pembelajaran dan lembar kerja peserta didik. Yang terakhir adalah mengembangkan langkah-langkah pembelajarannya yang ada 3 tadi. Pendahuluan, inti, dan penutup. Oke, itulah sekilas mengenai RPP. Ikan pari, ikan hiu. Cukup sekian. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.